Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita berlindung dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Pesan Allah yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah dikenal dengan perbuatan baru agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Inna dalalin finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, berulang kali di setiap kesempatan khutbah Jumat, saya membacakan pembukaan ini. Dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting kecuali mengingatkan tentang 3 ayat tadi. Wajibnya setiap muslim hanya tunduk dan patuh kepada Allah, dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah, serta dalam ibadah mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas judul Hiduplah Mulia dengan Islam. Banyak di tengah masyarakat kita, saudaraku seiman, tahu dirinya muslim, KTP-nya muslim, namanya nama Islam, bahkan dari keluarga Islam, tapi sangat sedikit di antara mereka yang mempraktikkan Islam. Bahkan kita temukan mungkin namanya Muhammad, nama istrinya Aisyah, mungkin anaknya bernama Ahmad, Yusuf, dan nama-nama mulia yang lainnya, tapi ternyata tidak ada Islam sedikit pun di dalamnya. Tidak pernah diajarkan Al-Quran atau ditilawakan Al-Quran, yang ada adalah musik. Tidak pernah diajarkan masalah menutup aurat. Tidak pernah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Padahal saudaraku seiman, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi,
Dan Allah perintahkan seluruh manusia dari suku manapun untuk menganut agama ini. Dan Allah tidak pernah turunkan agama lain kecuali Islam. Semua nabi-nabi beragama Islam. Tidak ada agama yang bernama Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah buatan manusia. Agama yang dianut oleh para nabi-nabi adalah Islam. Itulah aplikasi atau penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur. Ya Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya di sisi Allah agama itu hanya Islam. Kata ulama tafsir dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam semuanya Muslim. Dan tidak berselisih para ahli kitab, orang yang menisbatkan diri pada agama Yahudi dan Nasrani. Kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Mereka tahu tentang Islam itu cuma satu. Nabi mereka Musa dan Isa pun adalah beragama Islam. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan bahwasanya hanya Islam itu sebagai agama, sesungguhnya hisabnya Allah sangat cepat. Siapapun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Musa alaihissalam, lalu beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, termasuk informasi tentang nabi-nabi sebelum Musa alaihissalam dan setelah Musa alaihissalam, dikatakan Muslim. Sampai datang Rasul setelah beliau yang membawa syariat baru, karena agama satu Islam, induk judulnya. Tetapi syariat atau hukum yang diterapkan ini yang sering diganti oleh Allah Subhanahu wa taala atau diganti sesuai dengan keadaan manusia pada saat itu. Pada saat datang Injil dan Isa alaihissalam seorang rasul, maka semua pada saat itu Bani Israel punya kewajiban melengkapkan iman mereka dengan risalah Isa alaihissalam dan mengakui Injil sebagai kitab. Yang beriman dikatakan Muslim. Yang menolak risalah Nabi Isa dan Injil pada zaman itu dikatakan kafir. Makanya sekarang orang-orang Nasrani kalau kita tanya, menurut kalian orang Yahudi Muslim atau bukan? Atau beriman atau kafir? Maka mereka akan mengatakan kafir. Kenapa kalian mengatakan orang Yahudi kafir, hai Nasrani? Bukankah mereka beriman pada Nabi Musa dan mereka juga beriman pada kitab Taurat? Maka jawaban mereka sederhana. Kalau mereka yang faham agamanya, jawabannya akan sama dengan jawaban kita. Karena mereka masih menolak Nabi yang datang atau Rasul setelah Musa alaihissalam. Begitu juga kita. Kenapa predikat Muslim hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Islam itu secara definisi adalah istislamun nafsu lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Andai saja ada seseorang di antara kita kaum muslimin, dia tidak mengakui kenabian Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dia mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, kafir. Karena rukun iman kita adalah iman salah satunya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Dan kita punya predikat muslim karena kita mengimani semua rasul-rasul itu. Berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat Al-Qur'an membicarakan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tugas kita tidak akan membeda-bedakan di antara rasul-rasul tersebut. Dan baginda Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti orang-orang mengelilingi bangunan yang sangat indah, mewah sekali istana itu, semuanya lengkap kecuali satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengelilingi mengatakan, andai saja batu bata itu di saat diletakkan, maka akulah batu bata yang satu itu. Semuanya nabi-nabi punya agama yang satu, Islam. Juga disebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, tepatnya ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Demikian pula teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Tidak boleh kita menerima hukum yang kita sukai lalu kita tolak sebagian yang kita tidak sukai. Tidak boleh kita hanya memilih yang wajib saja kemudian sunnah kita tinggalkan. Harus secara kafah, keseluruhan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman,
Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata ulama tafsir, memilah-milah mana hukum yang kalian suka dan kalian tidak suka. Terima yang suka dan tinggalkan yang tidak suka. Innahu lakum adu mubin, karena dia adalah musuh nyata bagi kalian. Dan salah satu penyebab ahli kitab divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah jelaskan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab, lalu kemudian kalian kufur dengan sebagian yang lainnya? Kalau ada orang yang Allah karuniakan lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Karena satu kunci keselamatan sudah ada pada dia. Begitu juga kalau ada orang lahir dalam keadaan kufur, keluarga kekafiran, lalu kemudian dapat hidayah dan dia masuk Islam, juga sebuah nikmat yang besar. Itu berarti Allah inginkan kebaikan bagi dia. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayatnya 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayat. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, pasti Allah akan lapangkan dadanya menganut Islam itu. Demikian juga dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22 atau 23 ya, ayat 22. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Artinya, siapa yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam ini, maka dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Dan sungguh kecelakaan bagi hati-hati yang keras yang menolak zikrullah. Kata ulama tafsir adalah al-Islam itu sendiri. Mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Saudaraku seiman, Islam mengajarkan banyak sekali ilmu yang luas dan kesetaraan serta kebahagiaan dan kemakmuran. Semua yang berhubungan dengan Islam ini kesempurnaan. Hanya saja sayangnya banyak di antara umat Islam tidak paham itu sehingga mereka tidak menerima dan menerapkannya. Di antaranya misalnya masalah kesetaraan. Islam tidak melihat rasisme. Dan ini sangat luar biasa manfaatnya dalam mengatur jenjang sosial di antara manusia. Kata Nabi SAW, La farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dan orang Ajam, maksudnya selain orang Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Walaupun baginda Nabi SAW dari turunan Arab, bukan berarti orang Arab lebih baik daripada yang lainnya. Dan Nabi SAW mengingatkan, Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Pernah terjadi teman-teman sekalian, ada dua orang budak di zaman Nabi SAW, satu dari budaknya orang Muhajirin Mekah, tepatnya budaknya Umar bin Khattab, dan satu budaknya orang Ansar. Pada saat pulang dari satu peperangan, sempat keduanya cekcok pada saat mengambil air. Dan cekcok ini membuat keduanya sampai emosi dan mau perang-perangan. Si Muhajir ini menyambut pedangnya, lalu mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku. Dan ini seperti panggilan orang jahiliyah minta tolong, kalau memang mereka punya masalah, minta pertolongan. Lalu budak dari Ansar ini juga menyambut pedang sambil mengatakan, wahai orang-orang Ansar, tolonglah aku. Tiba-tiba sebagian dari Muhajirin dan sebagian Ansar berkumpul, semuanya henuskan pedang, dan ini tinggal satu instruksi, mereka saling bunuh-membunuh. Apalagi baru pulang peperangan dengan jiwa yang masih panas dan semangat perang. Maka ada seorang sahabat langsung ke kemah Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, terjadi begini. Nabi SAW segera ke sana, lalu mengucapkan kalimat yang mulia. Beliau mengatakan, awada'wal jahiliyati baina adhurikum, awada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah masih ada dakwah-dakwah atau pedoman-pedoman atau simbol-simbol kejahilian seperti ini sementara aku sudah ada di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan ini karena ini akan membinasakan kalian. Memang tidak ada perbedaan teman-teman di antara kita kecuali kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kesetaraan seperti ini. Bahkan dalam saf salat, seorang presiden sama tukang sampah sama-sama di saf. Dan kalau tukang sampah lebih dulu di saf, tidak boleh dimundurkan kecuali dia mengambil yang bukan tempatnya. Islam mengajarkan kesetaraan. Begitu juga pada saat haji, semuanya pakai ihram yang sama. Semuanya wukuf di Arafah yang sama. Mungkin ada perbedaan fasilitas sedikit kemahnya atau busnya, tapi semuanya melakukan hal yang sama. Haram berlaku pada semuanya, halal berlaku pada semuanya. Begitu juga dengan hukum-hukum dan syariat yang diterapkan dalam Islam, saudaraku seiman. Semuanya penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisas itu
Misal pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk, atau kalau sudah menikah dirajam, orang yang membunuh dipenggal lehernya. Ada kemakmuran hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian. Apakah memang kalau pencuri dipotong tangannya bisa datang kemakmuran? Atau orang dipenggal lehernya karena membunuh juga datangkan kemakmuran? Atau orang berzina dihukum, dicambuk atau dirajam juga datang kemakmuran? Jawabannya seorang muslim dengan penuh keyakinan, ya. Karena Allah tidak akan mungkin salah. Allah lebih tahu sebagai pencipta apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengatakan potong tangan pencuri itu keras, maka orang yang belum pernah mengalami pencurian. Andai saja dia pulang ke rumah, dia temukan ada pencuri yang datang dan dia temui, saya yakin kalau dia pegang pisau bukan tangan pencuri itu dipotong, tapi dia akan membunuhnya. Kalau dia pulang ke rumah, dia temukan keluarganya sudah diperkosa, atau dibunuh, atau hartanya diambil, mungkin dia bukan hanya sekedar memotong tangannya, tapi dia akan membunuhnya. Kalau dia tahu orang itu dari suku tertentu atau keluarga tertentu, maka dia akan ke sana. Kemudian dia akan berantem atau berkelahi antara keluarga dengan keluarga, atau mungkin dia bisa membunuh selain orang yang telah membuat kerusakan tadi, adiknya, istrinya, atau anaknya. Kalau orang mengikuti keinginan manusia. Tapi Islam datang mengatakan tangkap si pelaku, berikan pada pemerintah, iklankan. Seperti di Saudi kasusnya. Kalau ada seorang pencuri, dia mencuri misalnya di satu toko emas atau di sebuah rumah, kemudian ketangkap dan ternyata tegak padanya argumentasi. Artinya betul orang ini telah mencuri. Bukan karena tertekan secara kejiwaan, bukan orang gila, nggak ada udur-udur syari'inya. Maka diiklankan malam Jumat. Fulan bin Fulan dari negara ini telah mencuri. Ini loh kronologisnya. Dia kena ayat Allah. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya sebagai bentuk kehinaan dari Allah. Besok hari Jumat kisos di Masjid Nabawi. Saya pernah kebetulan menghadiri sendiri pada saat itu. Salah satunya waktu masih mahasiswa. Kisos penggal kepala malah, kena membunuh. Tapi saya gambarkan dulu masalah potong tangan. Nanti kalau di Madinah ada perpustakaan Raja Abdul Aziz, Maktabah Malik Abdul Aziz, di belakangnya ada sebuah lapangan, di situ sering diadakan kisos oleh pemerintah Saudi. Nanti di situ ada 3 mobil, ada mobil penjara yang membawa si pelaku kriminal ini, ada mobil ambulan dengan tim medisnya, karena kalau sudah dipotong tangannya maka dia akan diurus oleh dokter, tidak dibiarkan mati di situ. Kemudian ada mobil pengadilan yang lapor kepada raja kalau sudah terjadi kisos. Lalu kemudian disampaikanlah, orang ada polisi buat pagar betis, di belakangnya kita semua datang menonton. Lalu dilihatlah, dan memang sunnahnya melihat kejadian tersebut. Allah SWT menyuruh sebagian kita hadir dan menyaksikan masalah itu. Kemudian disampaikan ke sana lalu dipotong tangannya, dan tangannya itu dibiarkan di situ sampai beberapa waktu. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau ada yang hadir situ niat mau mencuri, dan dia tahu tangannya akan dipotong, apakah dia akan melanjutkan pencuriannya? Saya sangat yakin, 1 orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Makanya di Saudi teman-teman, kalau yang pernah haji atau umrah, kalau anda mungkin tidak pernah keliling Saudi, saya ceritakan di Saudi hampir seluruh wilayahnya itu mobil-mobil mewah diparkir di pinggir jalan. Jarang orang punya garasi mobil. Tidak ada yang berani sentuh mobil mereka. Kita bahkan subhanallah di lampu merah ada yang mematahkan spion orang, mengambil punya orang, bahkan sangat terancam pencurian yang luar biasa. Coba seandainya diiklankan para koruptor dan para pencuri-pencuri ini, diiklankan akan dipotong tangannya dan diperlihatkan, ditontonkan, maka pasti semuanya akan berhenti mencuri. Begitu juga dengan orang membunuh. Mungkin orang bilang, oh kalau kisah penggal kepala ini, maka sangat kejam. Saya waktu menyusun tesis S2 saya, salah satu yang saya sebutkan tentang hikmah hukum syariat Islam. Dan bagaimana subhanallah, para pakar-pakar kriminal dunia di Eropa, itu datang ke negara-negara Islam untuk mempelajari. Kenapa Islam menghukum orang yang membunuh atau melakukan kriminal besar dengan kisos, penggal kepala? Kenapa negara-negara lain pakai tembak, pakai sniper? Mana yang lebih baik? Ditembak kah? Diracun kah? Dilistrik kah? Atau dipenggal? Kesimpulan terakhir teman-teman, mereka mengakui ternyata eksekusi yang paling tepat untuk para kriminal, selain tidak menyiksa dia, juga menyelesaikan kematian karena targetnya adalah dihukum mati, adalah penggal. Itu semuanya mengalahkan. Kalau sniper bisa saya pelurutnya meleset dan dia tidak mati. Makanya butuh beberapa orang sniper. Kalau orang di listrik mungkin dia mati tapi luka, rusak badannya segala macam. Minum racun juga begitu. Mungkin butuh waktu untuk dia kesakitan dan seterusnya. Tapi kalau kisas ditutup dengan kain, dipenggal, selesai. Maka mereka sendiri mengakui bahwasanya kebenaran itu. Dan orang yang mengatakan penggal kepala ini keras, orang yang belum pernah mengalami. Na'udzubillah, kita pulang ke rumah temukan istri diperkosa, na'udzubillah, atau ada pencuri datang dan membunuh anak-anak kita. Apa yang akan terjadi?
Kita kalau punya pisau teman-teman, punya pedang, bukan cuma dia. Kalau kita datang ke rumahnya, ke keluarganya atau ke sukunya, kita tidak temukan dia, kita akan membabi buta, membunuh siapa saja yang ada di situ. Maka terjadilah ribut antara dua suku, dua negara, dua keluarga, gara-gara masalah-masalah seperti ini. Islam datang mengatakan iklankan. Besok kayak di Saudi Kisos, saya pernah hadiri kepala tadi saya bilang, diiklankan sama malam Jumat si Fulan bin Fulan dari negara ini. Jenis kelaminnya laki-laki, misalnya dia telah membunuh. Ini loh ceritanya, besok kena Kisos. Sama tadi, ada 3 mobil, kemudian mobil penjara yang membawa dia, mobil rumah sakit yang akan membawa nanti jenazahnya kalau selesai Kisos, dan juga ada mobil pengadilan yang akan melapor pada raja. Cuma bedanya, ada sedikit beda mekanismenya. Kalau Kisos kepala, dia akan ditutup dengan kain hitam dan tangannya diikat di belakang dengan kakinya dia sambil duduk, dan nanti eksekusi akan dilakukan oleh algojonya. Algojo ini subhanallah oleh pemerintah Saudi dibuat turun-temurun, ya. Jadi satu keluarga itu tugasnya cuma eksekusi, itu tidak dipindahin ke orang lain karena ini butuh kebesaran jiwa. Jadi ayah ngajarin anaknya cuma itu saja. Sekeluarga itu kerjanya itu saja, Kisos mereka. Yang potong tangan sendiri sekeluarga, yang potong kepala ini sendiri, yang pegang kunci Ka'bah sendiri, yang pegang kunci rumah Nabi SAW sendiri, tidak diganti-ganti. Mereka itu yang lakukan. Maka yang terjadi, dia akan ambil 3 langkah dari orang yang mau dieksekusi kepalanya ini. 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo ini, ada keluarganya si mayit, keluarga yang dibunuh. Di sana, maksimal 3 orang. Maka mereka menyaksikan, Algojo ini jalan langkah pertama, dia balik ke sana. Kalau di antara kerabat ini diam atau mereka semuanya diam, maka dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Lalu dia balik lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Dia lihat dulu ke sana. Kalau mereka diam, dikisas orang ini. Tetapi teman-teman sekalian, Islam bukan datang main hilangin nyawanya orang. Kenapa ada keluarganya mayit di situ? Ternyata kalau ada di antara 3 orang yang hadir, satu saja angkat tangan, berikan isyarat saya memaafkan, walaupun yang 2 tidak setuju, nggak jadi kisos. Karena tujuan utama adalah, nih ya, yang bunuh keluargamu ini orangnya. Sekarang kami akan penggal di depan mata kalian, keputusan tangan kalian. Nggak ada hubungannya sama istrinya nih, nggak ada hubungannya sama anaknya, nggak ada hubungannya sama keluarganya. Ini yang salah. Setelah ini nggak ada dendam-dendaman keluarga. Ini salah, belum tentu anaknya salah. Ada orang subhanallah ayah penjahat, tapi anaknya hafal Quran. Ada terjadi begitu, tidak ada dosa sama anaknya. Tapi keputusan tangan kalian. Kalian maafkan, kami maafkan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau mereka sudah maafkan, tidak bisa tarik lagi. Gak bisa bilang, udah, eksekusi aja, gak bisa. Tapi tugasnya orang yang selamat ini, itu untuk membayar denda kepada orang atau keluarga tadi, atau namanya dia. Jadi memang dalam kehidupan, dalam masalah ini teman-teman ada kehidupan. Kalau setiap orang yang tugasnya selalu mau membunuh saja buat kerusakan, dihukum begitu seperti ini, satu dipenggal, yang lainnya berhenti semua. Banyak orang Islam tidak faham. Bahkan pada saat kita menjelaskan masalah ini, dan sengaja saya angkat di mimbar ini untuk didengarkan oleh kaum muslimin, bahwasanya oh ini garis keras, oh ini Islam begini dan begitu, karena belum faham. Bahkan yang bicara kaum muslimin, kenapa membenci agamanya sendiri? Apakah kita mau berani menghapus hukum Allah dari 1400 tahun yang lalu diturunkan? Kalau kita belum faham, belajar saudaraku. Bukan malah kita menjadi penghalang. Bahkan muncul di Indonesia ini kaum munafikin. Pada saat Islam mengatakan tidak boleh nikah lintas agama antara muslimah dengan laki-laki kafir, boleh nikah. Tidak boleh dikembangbiakkan orang-orang lesbian, homoseksual, nggak apa-apa, legalkan saja. Demo sana sini. La haula wala quwata illa billah. Karena untuk kaum Lut dulu disiksa sama Allah, ya kalau mereka buat terbukti secara Indonesia belum disiksa, alasannya begitu. Kalau Anda mau siap disiksa sama Allah, pergilah ke satu negeri mana, di pulau mana, Anda disiksa di sana. Dan jangan bawa-bawa kami. Karena hukuman Allah kalau datang berbahaya sekali, berat, dan akan kena semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau hukuman Allah datang akan merata semuanya kena, lalu Allah bangkitkan nanti, Allah bangkitkan sesuai dengan kadar amalnya. Sisi yang lain teman-teman sekalian, semenjak umat Islam menerapkan Islam itu, kita hidup mulia, dan kita ini umat Islam pemimpin dunia. Saya ulangi, kita ini umat Islam, pada saat menerapkan hukum Allah, kita memimpin dunia. Demi Allah teman-teman, kita memimpin dunia lebih dari 1300 tahun lebih. Sekarang kita berada di tahun 1440 Hijriah. Berarti sudah 1440 tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kita bicara mulai awal tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun 1 Hijriah. Kita kembali review dan kita akan hitung sampai tahun kita sekarang. Tahun 1 Hijriah teman-teman, Nabi SAW hijrah ke Madinah.
Dengan sahabat yang ikut dengan beliau dari Mekah, 73 orang. Maaf, 70 orang. 83 orang dari 153 orang yang beriman dengan Nabi SAW di Mekah. Karena di Mekah ditindas, disiksa, tidak boleh beriman. Siapa saja yang mengganggu orang Islam, bahkan membunuh Muhammad Hatta tidak dihukum oleh Quraisy. 83 orang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Nabi SAW hijrah ke Madinah, tapi sebelumnya beliau pernah mengutus seorang da'i yang sangat luar biasa, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, lalu menjadi penyebab masuk Islamnya penduduk Madinah. Disambutlah di Madinah, mulai tahun 1 Hijriah. Selama 11 tahun Nabi SAW berkuasa di Madinah, dan beliau langsung membangun awal hijrah 3 pondasi negara Islam. Semua orang yang bangun perusahaan, instansi, kota, negara, harusnya melakukan ini. Yang pertama beliau membangun masjid. Dan jazakallah khair, pemilik building ini saya mengucapkan terima kasih karena membuat tempat sholat ini. Ini salah satu simbol Islam. Karena pertama sekali dilakukan oleh Nabi SAW bangun Masjid Kuba sebelum aktivitas yang lain. Biar ada simbol Islam dan di mana umat Islam berkumpul 1 hari 5 waktu menyembah Tuhannya. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang sama penduduk lokal. Kalian sama-sama syahadat. Nggak ada lagi batas nih. Jangan saya orang Indonesia, kamu orang asing. Saya orang Melayu, kok orang Arab. Saya orang bule, kamu orang hitam dari Afrika. Nggak ada lagi. Semuanya sama dalam Islam. Ukhuwah dijalin. Bahkan Nabi SAW menyuruh agar saling berkorban satu sama yang lain. Sampai masyhur dalam ukhuwah ini, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu menawarkan kepada sahabatnya Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Ubadah orang Madinah. Abdurrahman ibn Auf orang Mekah. Ditawarkan pada saat itu untuk menikahi salah satu istrinya sebagai bentuk ukhuwah. Dia mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman, aku memiliki 2 orang istri. Poligami dia. Maka kau lihat salah satunya sebagai bentuk perjalinan ukhuwaku ini, dan tidak ada rasisme di antara kita, maka lihat salah satunya, bukan lihat yang lebih tua. Mana yang kau suka, aku ceraikan, setelah iddah kau nikahi. Dan aku orang terkaya di Madinah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu punya setengah kebun Madinah, itu punya dia. Kaya raya. Saya akan bagi 2, setengah ambil. Tapi Abdurrahman juga lebih mulia daripada dia. Menjawab radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu. Maksudnya jangan kau ceraikan, aku tidak akan nikah dengan istrimu, dan semoga Allah berkahi hartamu, aku tidak akan ambil. Tunjukkan untuk aku pasar. Lalu dia ke pasar, dia dagang sampai menjadi orang kaya. Tapi dibangunlah asas yang kedua, ukhuwah. Tidak lagi rasisme, semua muslim sama. Kemudian yang ketiga, mu'ahadah. Kesepakatan damai antara umat Islam dengan non-muslim. Sama-sama menjaga Madinah, keamanan, tidak saling mengganggu. Konsep kita sebagai seorang muslim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Kita tawarkan, mau silakan. Tidak mau ya sudah. Dalam Islam itu kita harus penggal kepala orang, datang paksain masuk Islam, tidak ada. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kini produk kita Islam, kita tawarkan. Dia mau silakan, tidak mau ya sudah. Seperti itulah. 11 tahun Nabi SAW membangun pemerintahan di atas asas Al-Quran dan Sunnah. Perlu teman-teman tahu ya, Madinah waktu itu sebuah kampung yang kecil. Tidak dilirik dari orang-orang di dunia ini. Kalau Anda petakan dunia ini kita bagi 2, maka setengahnya dikuasai oleh Romawi, negeri Syam, Eropa, dan seluruh Afrika. Setengahnya lagi bagian Asia, Rusia, Afghanistan, India, semuanya dikuasai oleh orang-orang Persia. Tengah-tengahnya Timur Tengah. Nggak ada yang mau masuk menguasai Timur Tengah. Mereka anggap Timur Tengah itu padang pasir, nggak ada apa-apanya. Madinah penghasilannya cuma kurma. Nabi SAW waktu membangun negara pertama di Madinah, tahu teman-teman sekalian, Nabi tidak pernah pergi ke 2 negara adik kuasa ini. Nggak pernah ke Persia, nggak pernah ke Romawi. Padahal mereka punya peradaban, punya militer, punya ekonomi. Nabi SAW bangun dari nol. Asasnya wahyu, Al-Quran dan Sunnah, hukum Allah. Selama 11 tahun Nabi SAW terapkan sampai di tahun 11 Hijriah beliau meninggal dunia, maka berdiri negara Islam yang terkuat pada saat itu. Karena pada saat itu seluruh Jazirah Arab sudah mulai tunduk di tangan Nabi SAW. Setelah itu datang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang masyhur. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhum ajma'in. Masanya Abu Bakar berkuasa dari 11 sampai tahun 13 Hijriah. Beliau menyelesaikan seluruh fitnah internal. Karena setelah Nabi SAW meninggal, terjadilah orang-orang yang mengaku Nabi palsu seperti munculnya Musailam al-Kadzab, Al-Aswad al-Unsi, mengaku Nabi palsu karena mereka lihat Nabi SAW punya kekuatan karena mengaku dia di Nabi, maka mereka juga mau memalsukan diri mereka atau mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar selesaikan fitnah itu, termasuk juga orang yang menolak membayar zakat.
Selesailah fitnah internal. Siapapun yang memiliki kedudukan dan pemerintah atau memegang pemerintahan, bagi seorang muslim, kalau ada fitnah internal, lihat kasusnya Abu Bakar. Selesai, clear. Yang kedua, masuk Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab, berkuasa 10 tahun. Tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Di sini masa keemasan Islam. Setengah dunia tunduk di tangan kaum muslimin. Tahun 15 Hijriah, 2 tahun setelah Umar bin Khattab berkuasa. Anda bisa baca semua buku Islam menjelaskan masalah ini. Menerapkan Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan peradaban, ekonomi, militer orang lain. Semua dibangun langsung di asasnya. Dalam Al-Quran atau di atas Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab tahun 15 mengutus pasukan menuju menaklukkan pada saat itu negeri Syam, utara Jazirah Arab. Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria, serta bagian Asianya Turki. Dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Pergi ke sana tahun 15, takluklah negeri Syam dan Palestina, Masjid Aqsa kuncinya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Di tahun 16 Hijriah beliau bentuk pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan 30.000 pasukan. Tadi ke negeri Syam 12.000. 30.000 pasukan. Beliau iklankan, siapa muslimin yang mau berjihad, ayo silakan. Semua berkumpul 30.000 orang. Serang Persia. Persia pada saat itu teman-teman memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Orang-orangnya tinggi kekar, terlatih militer luar biasa. Bahkan ada di antara mereka yang bisa melempar tombak atau melempar anak panah menembus dinding-dinding bangunan karena kuatnya. Tapi didatangi oleh kaum muslimin dari Badui, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu main pedang, tidak tahu segala macam, bergabung dalam pasukan jihad karena ingin menyebarkan agama Allah, bergabung. 30.000 mengalahkan 240.000 pasukan Persia di peperangan yang masyhur sekali pada saat itu, ya. Dikenal dengan perang Qadisiyah. Kemudian waktu di negeri Syam tadi perang Yarmuk dikenal. Takluklah Persia. Bayangkan teman-teman, Persia waktu itu seluruh Rusia, seluruh Afghanistan, dan seluruh juga Iran dan Irak. Itu semua Persia. Takluk di tangan muslimin pada saat itu. Dan diganti hukum mereka dengan hukum Islam. Di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi Amr bin As radhiyallahu anhu menembus Mesir, wilayah Afrika. Sekarang utara Jazirah sudah ditaklukkan, kemudian timur sudah ditaklukkan, sekarang tinggal barat. Maka pergilah Amr bin As hanya dengan 8.000 orang. Tembus Mesir, takluk. Begitu Mesir tunduk atau takluk, seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko takluk semua. Afrika semua terbuka Islam pada saat itu. Tahun 20 Hijriah. Hanya masa kejayaan Umar bin Khattab sampai di situ, 23 tahun dari masa hijrah Nabi, setengah dunia di bawah kekuasaan muslimin. Waktu itu teman-teman belum ada ilmu akuntansi. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada semuanya. Apa yang sahabat lakukan dalam menghitung dan menata pemerintahan, ekonomi? Qala Allah dan qala Rasul. Banyak kita menganggap Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan masalah ekonomi, tidak menjelaskan masalah politik, tidak menjelaskan masalah sosial. Ini kedangkalan pemahaman dan kebodohan. Allah yang menciptakan kita sudah menurunkan semua. Dan fakta lapangan, sejarah tidak akan pernah dusta, memang kita menguasai dunia pada saat itu. Umar bin Khattab meninggal tahun 23, muncul khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, berkuasa dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Perhatikan dari tahun 1 sampai nanti kita rentet tahun kita sekarang. Tahun 37 ini semua Utsman bin Affan memakmurkan kaum muslimin, menjaga wilayah-wilayah umat Islam yang sudah begitu luas, lalu disebarluaskanlah para sahabat, para ulama untuk mengajarkan Islam ke seluruh wilayah. Lahirlah akhirnya di wilayah-wilayah Persia seperti ke-6 ulama hadis. Walaupun nanti lahir setelah zamannya Utsman bin Affan di zaman tabi'in. Tapi lahir pada saat itu teman-teman sekalian, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ini semuanya lahirnya dari wilayah Persia. Bukan orang-orang Arab, karena pembinaan di kalangan para ulama. Begitu juga dengan lahirnya banyak ulama-ulama yang lain di Mesir dan di tempat-tempat lain seperti negeri Syam. Maka tersebar Islam pada saat itu dan makmur sekali. Setelah meninggal, karena makin luas wilayah kaum muslimin, terjadi fitnah internal lagi, maka Ali bin Abi Thalib memimpin dari tahun 37 sampai 40 Hijriah, 3 tahun menyelesaikan fitnah internal lagi. Cuma agak berbeda. Kalau Abu Bakar tadi 2 tahun menyelesaikan internal orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, orang kafir mau menyerang Islam. Kalau di zaman Ali bin Abi Thalib dari kaum muslimin, muncul namanya kaum Khawarij, mengkafirkan sama kaum muslimin, memerangi umat Islam, membakar masjid, dihukumlah oleh Ali bin Abi Thalib. Maka selesai Ali meninggal, amanlah waktu itu. Sudah sampai tahun 40 Hijriah. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Berkuasa dari tahun 40 Hijriah. Dibangun oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau jadi gubernur 20 tahun di zaman Utsman bin Affan. Dan juga beliau atau sampai Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sempat menjadi khalifah selama 20 tahun. Kekuasaan dinasti ini dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Masa ini masa keemasan
Ibu kota kita dulu di negeri Syam, di Syria. Sampai sekarang masih banyak peninggalan kerajaan-kerajaan dinasti Umayyah. Di sini lahir para ulama-ulama hadis itu tadi yang saya bilang. Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan imam 4 madhab lahir dalam dinasti ini. Ya, lahirnya Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah. Pada saat tahun lahirnya Imam Syafi'i, kemudian adanya Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah, ada Imam Syafi'i lahir tahun 150, ada Imam Ahmad 240 sekian. Maka lahirlah 4 imam madhab yang kita sekarang pegangi madhabnya di masa kejayaan ini. Dan pada saat itu teman-teman, tidak ada satupun kerajaan-kerajaan dunia berani mengganggu kaum muslimin, karena kekuatan luar biasa. Setelah runtuh tahun 132 Hijriah, tentu kalau saya rentet sejarahnya ini akan sangat panjang. Ini khutbah Jumat saya harus ringkaskan. Maka teman-teman berdiri setelahnya dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kita bayangkan di sini sudah ratusan tahun sampai tahun 656 Hijriah, dan tidak runtuh kerajaan ini kecuali di masa datangnya kerajaan Mongolia atau suku Tatar yang menaklukkan Islam di Irak pada saat itu. Dan di sini juga lahir banyak sekali ulama-ulama dunia dari kalangan muslimin. Kemudian setelah itu teman-teman, runtuh kerajaan Islam, berdiri dinasti yang terakhir dikenal dengan dinasti Utsmaniyah di Turki. Yang kita kenal dengan kerajaan Ottoman ya. Ini berdiri dari tahun 670 Hijriah sampai kurang lebih 93 tahun yang lalu saja. Jadi berubah dari khilafah Islamiyah, kerajaan Islam melakukan Islam itu Turki, menjadi republika meninggalkan hukum Islam tahun 1924 Masehi. Kita sekarang di tahun 2019, kurang lebih 94 tahun yang lalu. Teman-teman tahu nggak, 94 tahun inilah kita jauh dari agama kita, jauh dari syariat Islam, sehingga kita tidak memimpin dunia. Waktu zaman Utsmaniyah teman-teman sekalian, kalau kapal-kapal perangnya Muslim Utsmaniyah lewat, maka tidak ada satupun di Eropa gereja berani membunyikan loncengnya karena takut mengganggu umat Islam. Banyak muncul khalifah-khalifah yang masyhur, di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kalian akan menembus Konstantinia, ya, benteng yang ada di wilayah Eropanya Turki, yang hanya takluk. Kata Nabi SAW, ini waktu Nabi masih hidup, Nabi SAW sampaikan, nanti kalian umat Islam akan menembus Konstantinia itu. Ingat, sebaik-baik pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu, dia terbaik dari umatku, dan sebaik-baik pasukan yang ada pasukan pada saat itu di tangan Muhammad bin Murad Al-Fatih rahimahullah. Seseorang yang lahir dari tangan ayahnya Sultan Murad yang sangat saleh, lahirlah juga anak saleh ini. Dia menembus Konstantinia di umur 25 tahun dan berhasil merebut seluruh Turki, wilayah Eropa pada saat itu. Dan dia menerapkan kemakmuran yang luar biasa. Datang cucunya yang kesekian, Sulaiman Al-Kanuni, masyhur sekali. Sampai kekuatan militer umat Islam tidak pernah dikalahkan dalam peperangan. Dan cukup banyak peperangan melawan Eropa yang hanya dengan beberapa hitungan menit kalah semua pasukan-pasukan koalisi Eropa pada saat itu. Kekuatan militer, ekonomi luar biasa. Pada zaman itu teman-teman, ratu-ratu dunia seperti Ratu Austria dan yang lainnya itu memakai cadar karena mencontohi ratu-ratu muslim yang ada di khilafah Utsmaniyah pada saat itu. Dan mereka menganggap ratu tidak boleh dilihat mukanya oleh orang sembarangan. Padahal mereka non muslim, mereka menjadikan simbol Islam sebagai pegangan mereka. Bahkan kalau ada anak muda di Eropa pada saat itu, kalau bisa bahasa Arab, lamarannya langsung diterima, walaupun Nasrani melamar Nasrani, karena dianggap bahasa Arab sebuah peradaban yang sangat maju pada saat itu. Saudaraku seiman, mana kita dari sejarah umat Islam ini? Mana kita dari sejarah-sejarah gemilang yang luar biasa ini? Ini baru sekedar poin-poin besarnya. Kalau saya rentet ini, setiap khalifah apa yang dia lakukan, maka kita akan terengah-engah melihat luar biasa. Para ilmuwan teman-teman di zaman kejayaan Islam di Spanyol, tahu nggak yang memunculkan ilmu matematika pertama yang dikenal sampai sekarang adalah seseorang yang bernama Abdul Jabbar. Maka dikenal dengan ilmu Al-Jabar. Itu Abdul Jabbar, muslim dari Spanyol. Yang menemukan pertama pesawat, akhirnya jadi pesawat seperti sekarang, itu juga seorang muslim. Yang menemukan aliran listrik seorang muslim. Semuanya ini muslim-muslim dari Spanyol. Yang akhirnya dikembangkan oleh para ilmuwan di Eropa setelah terjadi penjajahan besar umat Islam. Barulah mereka mengubah, menghapus dari sejarah tokoh-tokoh Islam ini dan mengatakan seakan-akan mereka lah yang telah mengembangkan semua itu. Teman-teman sekalian, baca kisah Al-Jaziri. Ketik di Google sebentar pulang dari Jumat ini, kisah seorang ilmuwan muslim Al-Jaziri. Apa yang dia lakukan dari Spanyol? Kisah tadi yang saya sebutkan nama-namanya Al-Jabbar. Ada lagi nama seseorang, subhanallah saya tidak terlintas sekarang. Seseorang yang menemukan penerbangan pertama umat Islam. Sejarahnya semuanya ada dari Spanyol. Jadi ilmu pengetahuan pun sekarang yang berkembang dari umat Islam bibitnya. Baru kemudian dikembangkan oleh orang non-muslim. Sayangnya kita malah berkiblat dengan orang-orang non-muslim. Saya subhanallah berapa kali berbicara dengan beberapa pejabat pemerintah kita. Kalau pas ketemu momennya,
Lalu saya mengatakan, Pak, kenapa Indonesia ini dan negara-negara Islam yang lain masih kiblatnya kepada negara-negara non-muslim? Maaf, saya bahasakan, kita kiblatnya ke Amerika, banyak ke Eropa. Kenapa? Karena dianggap negara-negara yang berkuasa. Tahu nggak Pak, saya bilang, negara-negara yang kita anggap berkembang dan adik kuasa itu berkiblat pada Timur Tengah. Mereka minta bantuan dan uang, ajak investasi, Saudi, Qatar, Bahrain, negara-negara Islam. Kenapa kita Indonesia linknya ke sana dulu, baru ke sini? Akhirnya kita kena riba dan uang yang sistem mereka. Kenapa nggak langsung ke Timur Tengah? Mungkin satu negara Timur Tengah bisa melunasi semua utang Indonesia. Kenapa kita hilang kejayaan kita kembali kepada Islam, larinya kepada orang non-Muslim? Saya tutup teman-teman sekalian dengan kisah-kisah nyata tentang banyaknya orang masuk Islam, dan ini menandakan kebenaran agama. Dan subhanallah, tidak ada yang masuk Islam ini kecuali orang-orang yang pintar. Dan orang yang keluar dari Islam ke agama yang lain itu hanya orang bodoh saja. Sekali nganut Islam tidak akan meninggalkan Islam kecuali orang bodoh. Banyak sekali kisah. Di antaranya teman-teman sekalian, seorang insinyur dari Jerman, arsitek yang masyhur sekali. Orang ini terkenal dengan gambarnya dan dia suka mempertemukan antara literatur klasik menurut dia dengan literatur modern. Lalu digambarlah sama dia supaya bisa membuat sebuah bangunan yang unik, berbeda dari yang lain. Dan selalu laku. Satu waktu teman-teman sekalian, dia rupanya salah satu literatur klasiknya adalah Al-Quran. Buku-buku samawi menurut dia. Termasuk Taurat, Injil, tapi Al-Quran salah satunya. Dia selalu jadikan Al-Quran sebagai alat untuk dibuka. Mana nih? Bangunan-bangunan apa? Kan ada Allah ceritakan tentang Fir'aun dengan piramidanya, peninggalannya. Kemudian ada kaum Hud, kaum Saleh, banyak nama-nama yang sebelumnya. Kemudian masih ada sampai sekarang, seperti kisah kerajaan Namrud ya, dan zaman Nabi Ibrahim AS juga masih ada sampai sekarang. Kaum Thamud, ya, di Madain Saleh, di Saudi sekarang masih ada peninggalan bangunan mereka. Sekarang dia ingin tahu, kira-kira Al-Quran menggambarkan nggak tentang bangunan masa depan, modern. Dengan hikmah Allah, Allah berikan dia petunjuk orang ini. Dia buka, dia baca tentang surga. Surga adalah bangunan masa depan. Salah satu kalimat surga yang menggelitik dia, dan akhirnya ini penyebab dia masuk Islam. Dia mengatakan atau dia baca, setiap ada Al-Quran menyebutkan jannat, selalu disebutkan tajri min tahtiha anhar. Mengalir di bawahnya sungai. Apa nih rahasianya? Istana di surga, bangunan masa depan yang menjadi target semua umat Islam. Kenapa di bawahnya ngalir sungai? Apa maksudnya ini? Dari sisi arsitekturnya ini apa? Penasaran dia. Apa yang dilakukan teman-teman? Dia punya tanah kosong, dibangun sama dia bangunan. Dia ingin mengaplikasikan sesuai yang dia faham tentang ayat ini. Dia bukan muslim, Katolik. Nanti dia masuk Islam gara-gara ini. Kemudian dia bangun bangunan. Dia lakukan bangunan yang dia bangun sangat mewah. Kemudian yang satu yang dia ubah. Lantainya diganti jadi kaca sama dia. Dan di bawah kaca itu ada saluran air. Selesai dia buat bangunan ini, dia pergi ke Eropa seperti biasa. Dia menawarkan produknya ya kepada perusahaan-perusahaan sampai 2 minggu. Biasanya kalau dia pulang dia istirahat juga 2 minggu. Karena capek dan penatnya. Begadang terus. Kadang-kadang gambar harus diedit dan segala macam. Subhanallah, diceritakan tentang dia masuk Islam bagaimana dia tiba di bandara Jerman. Dia tidak langsung pulang ke rumah istrinya, tapi dia mampir ke rumah baru yang dia baru bangun kemarin, tidak sempat dia tinggali. Dia nyalain semua panel listriknya. Begitu nyala semua, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai tersebut. Dia bilang, saya duduk, begitu saya duduk, tiba-tiba seluruh penat saya yang 2 minggu ini hilang. Belum pernah saya rasakan sebelumnya. Biasanya butuh 2 minggu istirahat untuk menghilangkan penat itu. Tapi ini saya penasaran. Saya lihat wallpaper saya sama dengan rumah saya. Bagus, mewah. Lampu sama. Ini sama. Sofa sama. Semua sama. Apa ini masalahnya? Dimatikanlah satu-satu panel listrik tersebut. Dia penasaran ingin tahu dari mana sumbernya. Terakhir teman-teman, dengan hikmah Allah, yang belum dia matikan adalah panel listriknya air. Semua mati lampu, dia duduk. Begitu dia duduk, dia dengar gemericik air ini, ketenangan jiwanya dia rasakan sendiri. Maka dia sendiri ambil inisiatif mengatakan, oh ini rupanya rahasianya. Ternyata gemericik air menghilangkan rasa capek. Makanya umat Islam disuruh capek-capek beribadah di dunia. Dibalas surga, salah satu cirinya adalah gemericik air yang mereka dengarkan. Dia cari satu komunitas Islam, masuk Islam gara-gara itu. Kisah yang lain. Seorang anak muda di Amerika, di bulan Ramadan kayak kita sekarang. Mohon maaf saya ambil sedikit waktu. Pada saat itu teman-teman dia lagi ingin menyaksikan sholat tarawih di Mekah. Seperti kita sekarang bisa nonton sholat tarawih di Mekah ya. Kalau punya parabola tentunya biasa. Maka dia duduk. Dia nunggu waktu sholat tarawih. Dan lagi pas azan Isya waktu itu di Mekah. Dia nunggu. Rupanya tetangganya sebelah orang Nasrani. Teman dia di kuliah. Masih kuliah orang ini.
Masuk ke dalam apartemennya Bel, sahabat ngobrol. Pas ngobrol, si Muslim duduk kembali depan TV lagi nonton. Pernah penasaran mau nunggu. Sebentar lagi iqamah sholat isya nih. Masih ramai kelihatan orang berserakan, yang jalan, yang duduk, yang sholat sunnah, yang berdoa, baca Quran, macam-macam aktivitas mereka. Nasrani duduk di sebelahnya nih temannya. Lalu kemudian terjadi pembicaraan sederhana antara mereka berdua yang menyebabkan si Nasrani masuk Islam. Apa yang terjadi teman-teman? Ini kisah nyata. Maka si Nasrani ini mengatakan, itu masjid kalian ya? Dia bilang, iya, itu masjid kami dan itu kiblat kami, Ka'bah. Lalu si Muslim bilang, menurut kamu yang kau lihat itu, dia tidak niat mau mengislamkan orang ini, tapi dia cuma bicara biasa. Dia mengatakan, menurut kau, manusia sebanyak itu berapa jumlahnya? Dia bilang, ya mungkin ribuan orang. Kata si Muslim, tidak, itu jutaan orang. Masjid itu bisa menampung sampai 3 juta orang. Besar sekali. Nasrani diam. Kata si Muslim, menurut kau kira-kira untuk mengatur manusia sebanyak itu butuh berapa lama waktu? Kata si Nasrani, berbulan-bulan. Untuk ngatur manusia sebanyak itu butuh berbulan-bulan. Kata si Muslim apa? Saya jamin kau, kurang dari 1 menit ini semua bisa rapi. Hah, gimana bisa? Tunggu sebentar. Kebetulan mau tunggu iqamah salat isya. Mungkin kita umat Islam karena tiap hari mengalami itu kita anggap biasa. Tapi bagi orang non-muslim ini besar sekali efeknya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, iqamah lah. Datang Syekh Abdurrahman Sudais, hafizahullah, Imam Masjid Haram. Waktu itu mengatakan, istau, luruskan saf kalian. Tiba-tiba semuanya rapi. Hitungan kurang dari 1 menit, yang duduk berdiri, yang jalan masuk ke saf, yang lagi ini semua berdiri. Sama. Kemudian satu instruksi. Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar. Kita umat Islam tahunya kejar keutamaan sholat berjamaah. Ya kan gitu. Si Nasrani lihat, satu instruksi. Baca ayat semuanya tenang ikutin. Karena kita tahu kalau kita berhenti ya batal sholatnya kan gitu. Lalu satu instruksi lagi, Allahu Akbar, ruku. 1 jutaan orang semua ikut. Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Sampai selesai salam. Ini subhanallah, Islam ini teman-teman, kegiatan agama ini sendiri sudah menjadi dakwah bagi orang-orang tanpa kita sadar. Setelah selesai sholat semua, Muslim diam, asyik menikmati itu. Nasrani juga lagi berjalan dengan pikirannya sendiri. Selesai salam, bubarlah orang-orang. Lalu kata Muslim, oh maaf saya lupa, ini bulan puasa, kami lagi puasa. Kau mau minum apa? Saya hidangkan. Nasraninya diam. Kata si Muslim, kamu minum apa? Dia balik ke Muslim ini, dia sudah tidak jawab lagi masalah minuman. Dia mengatakan, ajak saya masuk ke agamamu. Kata si Muslim, kenapa kau mau masuk Islam? Dia bilang, tidak mungkin ini buatan manusia. 1 instruksi, jutaan orang semuanya ikut. Nggak mungkin. Syahadat gara-gara itu. Kisah yang lain. Seorang dokter spesialis kulit, masyhur sekali dari Thailand. Dan ini kalau tidak salah pernah diangkat kisahnya, dan yang kenal baik beliau Dr. Zakir Naik, hafizahullah. Saya kebetulan kenal beliau secara pribadi, dan ada penyampaian ceramahnya pernah disampaikan. Yang jelas pada saat dia menyampaikan tentang kisah ini, saya nukilkan kan dia sampai dalam bahasa Inggris. Ada seorang profesor spesialis penyakit kulit. Itu setiap tahun di Muantai, dia setiap tahun dapat penghargaan karena setiap tahun pasti memberikan penemuan baru. Gitu. Satu waktu dia adakan penelitian dan pertemuan semua dokter spesialis kulit. Satu auditorium ini semuanya orang-orang pintar dunia datang. Kemudian ada 2 orang dokter muslim juga ikut di situ. Kalau tidak salah dari Mesir pada saat itu. Kemudian naiklah si profesor ini di auditorium karena dia dituakan, profesor spesialis penyakit kulit. Dia mengatakan, saya baru menemukan penelitian terakhir dengan teknologi tercanggih. Kalau rasa sakit yang manusia rasakan itu hanya disebabkan adanya urat-urat saraf yang peka, yang melengket di bagian dalam kulit manusia. Karena kan dia spesialis kulit. Jadi kalau urat-urat saraf yang di bawah kulit itu kena luka bakar atau dilumpuhkan dengan obat bius, maka tidak akan terasa sakit lagi. Datangkan 1 orang contoh, kena luka bakar, tangannya rupanya sampai kulitnya semua tidak ada. Diambil pisau, bedah, diiris, orang itu nggak kesakitan. Orang semua satu dulu bersorak-sorak. Ini penemuan yang luar biasa. Si Muslim, dokter Muslim angkat tangan. Maaf profesor, kalau itu Anda anggap penemuan Anda yang terbaru, maka saya ingin menemukan penemuan Anda ini dengan Al-Quran. Perlu Anda tahu,
Al-Quran sudah menjawab dan memberikan penelitian ini 1400 tahun yang lalu. Orang semua jadi heran, mana ini? Profesor di atas auditoriumnya teman-teman, di atas podiumnya mengatakan tunjukkan kepada saya. Dan perlu anda tahu, dia syahadat di atas podiumnya. Apa yang terjadi? Dia bilang tunjukkan kepada saya. Diambillah surah An-Nisa ayat 59. Teman-teman sebentar kalau bubar bisa lihat surah An-Nisa surah 4 ayat 59 tentang neraka. Potongan ayat Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka ahli neraka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Apa maknanya ayat ini? Rasa sakit cuma di sini, di kulit. Profesor itu baca dalam bahasa Inggris, dia tetesin air mata. Sampai dia mengatakan di atas podiumnya, pandu saya ke agamamu. Dipandu syahadat di atas podium di depan para ilmuwan. Dan ada ribuan kisah seperti ini teman-teman sekalian. Kita cuma ambil beberapa sampel saja, bagaimana orang-orang masuk Islam ini karena kebenaran Islam. Dan sayang kita umat Islam tidak menyadari masalah itu. Bahkan kita jauh dari agama kita. Oleh karena itu mulialah dengan Muslim, dengan Islam. Pelajari agama ini. Kita terbuka peluang untuk belajar. Di waktu Ramadan begini anda tidak ada makan siang, baca sejarah Islam itu. Kayak saya sudah coba menggali ya. Kalau teman-teman mau ikuti ceramah kami di YouTube, ada ceramah tentang serial Sirah Nabi. Lengkap. Dari sebelum Nabi SAW lahir, keadaan Jazirah Arab sampai beliau SAW meninggal. Saya juga sudah bahas kurang lebih 40 lebih serial sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tablik Akbar. Setiap Selasa kedua. Selasa kedua insya Allah nanti di blog M ini kita akan lanjutkan ke 45 atau 46 serial sahabat Abu Dujana. Lalu bagaimana para salafus saleh kita ini membangun peradaban dunia. Padahal mereka tadinya orang Badui yang tidak punya apa-apa teman-teman sekalian. Maka Islam datang dengan kebenaran. Dan saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai Islam ini akan masuk kepada seluruh rumah-rumah di muka bumi ini. Baik dengan kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Dan itu di zaman Nabi Isa AS pada saat turun dan membunuh Dajjal serta menerapkan dengan Imam Mahdi keadilan itu. Dan ini juga ada kisah sendiri berhubungan dengan masalah itu. Tapi memang Islam ini teman-teman agama kita. Kita mulia dengan itu kalau kita menggunakannya dan kita akan terhina kalau kita meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memarahi dan menghukum orang-orang yang murtad. Siapa yang murtad satu orang, Allah akan ganti dengan banyak sekali manusia-manusia yang lain. Saya bacakan ayat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita tutup dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 54 sampai 56. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, justru sudah tahu Islam lalu tinggalkan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Maka kalau Allah bilang satu orang kalian murtad, Allah akan datangkan kaum. Kaum itu 3 orang ke atas. Satu murtad Allah datangkan 1000 orang pengganti dia. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka selalu merendah di depan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka selalu berperang dan berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah saja. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ketahuilah tempat kalian bergantung, tempat kalian menjadikan sebagai suri tauladan, kembalikan semua permasalahan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, yaitu mereka yang sibuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat dan mereka selalu ruku'. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai tempat mereka bergantung, mereka mulia dengan Islam ini, maka tentu mereka akan diberikan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hai orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan dan permainan dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian dan seluruh orang-orang kafir. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah atau hanya patuhlah kepada Allah kalau kalian benar-benar orang beriman.
Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia, termasuk hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap muslim harus bangga dengan hari ini dan bersyukur karena dia sempat tiba pada hari ini, ditambah lagi dengan hari Jumat berada di bulan Ramadan, bulan yang suci pula yang penuh dengan berkah, dan Allah Subhanahu wa taala sedang meningkatkan skill spiritual kita semuanya, dan Allah sedang membersihkan tubuh-tubuh kita dari masalah-masalah penyakit. Dengan puasa, maka tentu saja kita akan menahan diri dari makan dan haus, maka secara otomatis semua sisa makanan yang selama ini ada bisa dikelola oleh pencernaan kita, dan itu akan membawa pada kesehatan. Hari Jumat adalah hari di mana ada doa diijabah oleh seorang muslim atau untuk seorang muslim. Dua buah riwayat Imam Muslim. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali diijabah sama Allah. Dan fokuslah pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Seperti sekarang tentu kita akan melakukan doa. Semua khatib yang faham masalah ini dia akan berdoa di khutbah kedua karena ini waktu mustajab. Hadits yang kedua riwayat An-Nasai yang kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Tidak ada seorang muslim pun berdoa di 12 waktu itu, subuh sampai maghrib, kecuali diijabah sama Allah. Dan fokus lebih banyak doa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita selesaikan dua waktu ini, mari kita berhadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah ijabah itu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau adalah ada, tunggal, esa, tidak membutuhkan kepada siapapun. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Engkau ya Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji, dan Raja satu-satunya yang layak untuk dipatuhi dan ditakuti. Kami memujimu sampai Engkau ridho terhadap pujian kami ini, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak kumpul di sini kecuali untuk menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan dan amanahkan kepada kami. Maka terimalah seluruh amal-amal soleh kami yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami khusyuk ataupun kurang khusyuk, ikhlas ataupun kurang ikhlas ya Allah, yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang hari kiamat nanti, atau sampai menjelang ajal datang kami datang, terimalah dengan pahala yang sempurna. Maafkanlah kekurangan-kekurangan kami, dan ya Allah maafkan seluruh kesalahan kami, tidak terkecuali, sengaja tidak sengaja, kecil pun besar, samar ataupun nyata, kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup yang juga sudah meninggal. Maafkanlah semua kesalahan kami ya Allah, dan gantilah dosa-dosa kami menjadi pahala. Kami berdoa dengan kemahamurahan-Mu. Muliakan kami di negeri kami ini. Jagalah negeri kami Indonesia dan jadikan sebagai negara yang aman, tentram, damai, aman sentosa. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka pada Al-Quran dan Sunnah dalam hal ibadah. Dan ya Allah, karuniakan kami pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia dan seluruh negara-negara muslimin, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Rabbana sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan dosa dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingat dan tunduklah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.